Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 11 bertemu paman sekali lagi. Kilatan keheranan sesaat terlihat di mata hitam legam Ling Mo Han yang tajam sesaat, terkejut karena dia akan melihat pengemis kecil itu sekali lagi di tempat seperti ini. Dia mengira pengemis kecil itu akan melarikan diri saat melihat tanda bahaya pertama yang pasti akan dia hadapi di hutan 9 jebakan, dan dia tidak menyangka akan sampai sejauh itu ke bagian dalam hutan. Ia melihat pengemis kecil itu suatu sore. Pengemis muda itu sedang membungkuk mencabuti tanaman obat dari tanah. Tanaman obat yang ia pikir tidak berguna itu malah dipetik oleh pengemis kecil itu satu persatu dan pemuda itu tampak sangat riang dan tenang di dalam hutan, tampak sama sekali tidak menyadari semua bahaya yang ada di sekitarnya. Berdasarkan kepribadiannya yang dingin dan acuh tak acuh, dia tidak akan memperhatikan pengemis kecil itu. Tapi entah bagaimana, tanpa alasan yang jelas, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati dari kejauhan, memperhatikan pengemis kecil itu dengan saksama saat dia mengambil sepotong kayu mati dan menggali lubang kecil di dalamnya. Dia kemudian menemukan dirinya sendiri sebuah cabang kecil yang mati dan dia duduk meletakkan ujung cabang itu ke dalam lubang kecil di potongan kayu yang lebih besar dan menatap memutar cabang itu dengan marah, dipegang di antara telapak tangannya, tampak seperti dia mencoba membuat lubang di kayu itu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan pengemis kecil itu dan hanya setelah mengawasinya selama lebih dari 2 jam dia melihat gumpalan tipis asap yang keluar dari sepotong kayu itu yang membuatnya benar-benar terkejut. Hanya dengan 2 potong kayu, dia bisa menyalakan api. Dia belum pernah melihat orang menggunakan metode aneh seperti itu sebelumnya. Dia tahu bahwa untuk menyalakan api, orang biasanya menggunakan bara api atau batu api. Dalam skenario terburuk, dia pernah mendengar bahwa orang bahkan akan memukulkan 2 senjata bersama-sama untuk menghasilkan percikan api, tetapi melalui metode seperti yang baru saja dilakukan pengemis kecil itu adalah yang pertama dalam hidupnya. Namun, hal itu juga memberitahunya bahwa pengemis kecil itu tidak mengabaikan bahaya di sekitarnya. Pemuda itu berniat memadamkan api setelah memanggang dan memakan ular yang dikuliti dengan terampil itu sebelum memanjat pohon tinggi dengan cepat untuk mencari tempat beristirahat malam. Pengemis muda itu bersikap tidak peduli, karena ia dapat mendengar anak itu mendengkur keras sepanjang perjalanan ke sana. Kalau saja Ling Mo Han tahu apa yang dipikirkan Feng Jiu saat itu, dia mungkin tidak akan berpikiran sama. Awalnya, Feng Jiu tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya karena dia tidak merasakan niat jahat di udara di sekitarnya. Namun, saat dia berada di atas pohon dan baru saja menutup matanya untuk tidur, dia tiba-tiba merasa ada sepasang mata yang tertuju padanya, menyelidiki dan menilai dirinya. Dan karena itu, dia mendengkur keras, berpura-pura tertidur lelap. Kenyataannya, dia bertanya-tanya kapan mata itu mulai mengawasinya dan bagaimana dia bisa gagal menyadari bahwa dirinya tengah diawasi. Namun karena pihak lain tidak memilih untuk menunjukkan dirinya, dan tidak membuatnya merasa terancam dengan cara apapun, dia memutuskan untuk tidak mengekspos orang yang bersembunyi di kegelapan, tetapi memilih untuk diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, orang-orang di dunia ini membudidayakan keabadian dan dia tidak mampu untuk secara sembarangan melihat mereka sebagai manusia biasa, atau dia akan menempatkan dirinya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan sejak awal. Saat fajar keesokan paginya, Feng Jiu terbangun di bawah kicauan burung. Dia mengulurkan satu tangan dengan lesu sebelum menguap lebar dan meregangkan punggungnya sepenuhnya dengan anggun. Namun, peregangan penuh itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan tiba-tiba jatuh dari pohon. ARGH. Bam! Dia menjerit dan jatuh ke tanah dengan suara keras, tergeletak di antara rumput-rumput tinggi di tanah. Aduh, sakit sekali. Dia berdiri dan mengusap pinggulnya serta memutar tubuhnya sebelum menghela napas lega, untung saja tidak ada yang patah. Di kejauhan, rimbunan dedaunan menutupi setengah sosok Ling Mo Han saat matanya yang tajam melirik sekilas ke arah sosok yang agak jauh dari posisinya sebelum segera mengalihkan pandangannya. Sejak pengemis kecil itu terbangun, matanya sudah terbuka. Dia melihat pengemis kecil itu masih mengantuk saat dia berbaring tinggi di atas pohon dan jatuh dari pohon. Dia tahu tanah di bawah pohon itu dipenuhi rumput liar yang tumbuh di tanah lunak dan jatuh seperti itu tidak akan menimbulkan banyak masalah, oleh karena itu dia hanya melirik tanpa simpati dan tidak repot-repot membantu pemuda itu berdiri. Dia melihat pengemis kecil itu mengusap pinggulnya dan kemudian mencari 2 batu besar sebelum duduk untuk mengambil ramuan yang sebelumnya telah dia kumpulkan dari pakaiannya. Dia kemudian menghancurkannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ling Mo Han tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap pengemis kecil itu dan berpikir dalam hati, pengemis kecil itu baru saja makan ular panggang tadi malam, apakah dia begitu cepat kelaparan sehingga dia perlu makan ramuan untuk menghilangkan rasa laparnya. Meskipun begitu, kamu tidak bisa memasukkan herbal ke dalam mulutmu dengan cara seperti itu, bukan? Tidakkah dia tahu bahwa memakan herbal tanpa pandang bulu seperti ini dapat menyebabkan masalah besar? Dia baru saja memikirkannya ketika dia melihat pengemis kecil itu tiba-tiba tersedak dan memuntahkan darah hitam sebelum jatuh ke tanah.